Silakan. Oke, halo semua yang lagi luangin waktu buat nonton live ini malam ini malam Senin ya. Perkenalkan, nama aku Alfredo. Aku asalnya dari Batam ya. Aku asalnya dari Batam. Currently udah di JUC selama dua tahun ya, hampir 2 tahun. Ya, jadi memang mungkin kalau kalian lihat luar mungkin memang terdengar lebih sering di JUC gitu. Jadi memang konten-konten yang gue buat rata-rata itu memang isinya tentang JUC ataupun tentang saham gitu. Nah, gue sendiri di market udah selama dari tahun 2015 ya sampai 2023, berarti udah sampai 8 tahun. Jadi udah ngerasain tuh yang namanya COVID, yang ngerasain tahun 2018 tuh juga ada drop yang lumayan dalam ya. Nah, jadi kan kita melihat bahwa market kita tuh sebenarnya cenderung lebih ke arah sideways dalam jangka panjang. Mungkin banyak yang ngelihat tergantung dari sudut pandang kalian. Ada orang yang melihat bahwa market kita naik. Ya, memang dalam jangka panjang market kita naik. Cuman beberapa tahun kebelakangan market kita tuh terhitung sebagai lebih ke arah sideways dibandingkan naik ya. Walaupun semua orang bilang bahwa saham itu ujung-ujungnya pasti naik. Ya, gue setuju dengan hal itu. Cuman proses untuk menuju naiknya ujungnya ini mungkin agak lama. Ya, jadi dari 2015 kita merasakan yang namanya arah 25%, tapi juga ARB 25%. Kita juga merasakan yang namanya dari saham ARB minus 25%, tiba-tiba jadi arah. Nah, jadi orang yang beli di bawah tuh bisa tuh untung 50%. Cuma kan nggak segampang itu. Nah, otomatis hal-hal tersebut yang sebenarnya harus diadaptasi dengan apalagi yang kita anggap sebagai COVID generation, ya, yang baru mulai investasi atau baru mulai trading saham pada masa COVID, itu sebenarnya harus dipantau sekali. Kenapa begitu? Karena market itu bakal berbeda. Kalau sekarang 7% enak, kita kena ARB 2 kali, 3 kali, hari keempat dia arah, itu udah bisa balik. Nah, tapi nanti Ya. ketika ARB 25%, untuk harga saham dari 1.000 menuju 50, itu bentar aja. Apalagi kan kalian tahu sendiri ya, ARB kan beberapa nggak bisa dijual. Nah, jadi otomatis perlu dipelajari hari ini kita bahas apa aja sih yang harus dipantau dan bagaimana persiapan kalian masing-masing untuk menghadapi ARB yang bakal balik ke seperti semula. Oke. Ini perkenalannya udah agak sedikit-sedikit masuk ke ini ya, ke Iya pembahasan. dong, kan sesuai dengan judul dong. Iya. Oke, sebelum ke sana nih. Nah, kita mau ingetin juga buat para penonton kalau misalnya sebenarnya JOC juga ada ngadain IG live IG buat review market ya tiap jam 4:30 di IG live. Jadi kalau kalian ada yang tiap hari mungkin gabut habis eh, udah mantau market terus kira-kira mau ngelihat reviewnya gimana ya bisa langsung ke IG-nya JOC. Oke, berarti kita langsung masuk ke topik aja ya kok ya. Tadi kan udah Oke, dibilang siap. berarti udah 2 tahun ya, berarti di Ya, saham. Dua enggak. tahun berarti Kalau di saham lebih dari dong. 2015, Oh, 8 tahun, 2 tahun di 2015 JOC. ya. Eh, Nah, oh 2 tahun yang di JOC. Oke. Nah, berarti kan kalau udah dari 2015 udah ngerasain berarti ya ARB-nya yang 25% atau 35% itu gimana? betul. Nah, sekarang mungkin karena banyak nih yang masuk pas zaman-zaman COVID ya. Jadi mereka taunya pas masuk udah nih ARB 7% arahnya masih bisa 25, bisa 35 gitu. Nah, kita Ya. jelasin dikit nih kenapa ARB bisa jadi kenapa ARB itu sebenarnya bukan 7% gitu. Oke, jadi ini ngomong fair aja ya. Sebenarnya market itu kan memang harus fair ya. Hmm. Naiknya berapa, otomatis turunnya juga harus berapa. Sebenarnya gitu. Cuman waktu kejadian masa COVID kemarin, ya, penurunan harga saham ataupun indeks bahkan, itu turunnya drastis. Ya, karena kan Hmm. COVID kita sebut sebagai krisis dunia lah. Ya, nggak cuma sekedar kasus-kasus kecil di Indonesia, itu berbeda. Ya. Tapi COVID itu benar-benar mendunia. Seluruh dunia kena. Nggak ada satupun sektor yang tidak terkena dampak dari COVID. Nah, cuma antara masalah recovery cepat atau enggak aja. Nah, kenapa dijadikan 7%? Karena penurunan yang terlalu drastis pada masa COVID. Jadi ketika masa itu, kita jarang sekali bisa melihat saham BBCA bisa ARB minus pas itu masih di 20% ya. Ya. Itu hampir nggak pernah kita bahas ngomong gitu. Nah,
Tapi pada masa itu, bahkan IHSG kita bisa drop berapa persen, sampai dijadikannya yang namanya trading halt, ya, di mana ketika indeks kita menyentuh 5%, itu bakal istirahat selama 30 menit. Nah, istirahat. Pada masa itu, istirahatnya 2-3 kali. Jadi Iya, dalam satu hari, dia bisa istirahat, buka lagi, nggak nyampe berapa menit, istirahat istirahat lagi. lagi. Iya, nah itu yang sebenarnya bikin parah sebenarnya. Karena kalau IHSG bisa drop segitu, otomatis kan bisa dikonklusikan semua saham atau rata-rata dari saham itu drop segitu. Nah, Iya, memang pada masa itu hal yang paling benar adalah apa? Nggak usah trading, jual semua saham kalian, tunggu sampai paling bawah. Itu masa paling benar. Cuman memang ada aja yang merasa bahwa wah ini ARB nih kesempatan nih, ya padahal nggak begitu. Nah, karena penurunan terlalu drastis, dan kalau misalkan sehari turun 25, 25, 25, itu bakal dropnya lumayan parah, dijadikanlah sebuah peraturan di mana ARB-nya menjadi 7%. Nah, kalau ARB 7%, berarti kan penurunannya terbatas. Nggak mungkin sampai 30%, 35%. Dia butuh beberapa hari untuk mencapai level tersebut. Nah, benar. maka dari itu, sistem itu muncul pada masa COVID. Nah, di sanalah baru banyak muncul trader-trader baru. Ketika di sana lihat, wah, ARB cuma 7%, kan logikanya simple. Kita masuk saham nih, masuk di harga kuning lah ya, di harga open. Iya. Kalau turun maksimal paling 7%. Kalau naik maksimal bisa sampai 25%. Itu Mm. secara logika dasar, risk and reward itu sangat menarik. Iya. Karena kapan lagi dong kerugian maksimal 7%, keuntungan maksimal 25%. Gitu. Tapi sebenarnya dari hal ini aja bahkan membuat sebuah dampak yang kurang baik juga pada di market. Cuma memang secara orang luaran, secara kasaran mereka melihatnya bahwa ARB 7% itu terjadi dan ini sebuah kesempatan gitu. Oke. Nah, kan tadi udah dijelasin ya kenapa jadinya ARB itu dibatasin 7%. Terus Ya. kan ini nanti September kita bakal balik nih ke normal. Tapi Hmm. dimulai dengan bertahap dulu. Jadi bursa memberikan kita kesempatan lah ibaratnya buat adaptasi lagi gitu kan. Nah, jadi mulai tanggal 5 Juni itu bakal ARB bakal mulai ditarik ke 15% dulu ya. Nah, menurut Betul. Koedo gimana? Kira-kira kayak sebenarnya lebih bagus langsung ke normal aja 25% sampai 35% atau ada bagusnya di apa? Dibikin step by step di 15% dulu. Kalau menurutku keputusan bursa bikin ARB secara bertahap itu bagus. Karena kalau misalkan langsung dibuka 25-35%, semua orang takut. Ya, market kita yang udah sepi ini berapa bulan terakhir udah sepi, makin sepi lagi ntar yang terjadi. Nah, otomatis dengan keputusan pelan-pelan dari 15%, bahkan 15% sekalipun menurutku ntar bakal sepi juga, bakal berdampaknya nggak gitu bagus lah. Tapi memang harus dilakukan. Nah, kalau misalkan apakah harus step by step atau langsung, ya prefer tetap step by step, lebih bagus. Sama juga dengan dimulainya bursa dengan jam trading lebih panjang, Ya. itu sebenarnya udah aksi yang bagus, karena itu mulai step by Hmm. step. Karena segala sesuatu yang instan kan kurang bagus ya sebenarnya. Kalau kita ngomong contohnya, kita mau cepet kurus misalnya, ya kita mau diet, kita langsung nggak usah makan, kan nggak bagus juga, ya Ya. kan? Nah, jadi sama juga dengan bursa. Jadi bursa juga melakukan keputusan yang tepat, di mana bursa memutuskan untuk 15% dulu, ya, tanggal 5 Juni, yaitu minggu depan. Berarti Senin depan ini udah mulai di 15%. Ya. Nah, nanti pelan-pelan baru udah market adaptasi, baru mulai balik seperti semula. Ya. Oke. Benar sih tadi kan dibilang juga jam perdagangan kan udah panjang nih, jadi jam 4. Ya, Kemarin pas awal-awal baru pindah itu rasanya kok marketnya nggak berhenti-berhenti. betul. Oh iya, apalagi udah Dan kayak udah internetnya kayak masih jalan gitu. jam 3 jam 3 loh. Kok nggak berhenti Iya, marketnya? makanya Salah jam 4. Nah, baru ingat. iya, Terus ya lama-lama sekarang udah biasa. Ya, betul. semoga sih nanti kalau buat yang ARB juga gitu lah ya. Sebenarnya semua tuh gara-gara mengenai adaptasi lah ya. Hmm. Kayak dulu kita ngomong masalah kode broker, ya kan? Ya, Kode broker dihilangkan. Itu juga awal-awal heboh banget. netizen-netizen, masyarakat-masyarakat ini juga melihat bahwa kok aneh ya, nggak ada kode broker ya. Benar. Tapi kan lama-lama adaptasi, nggak ada yang komplain, nggak ada yang ngeluh. Ya, kalau diadakan lagi mereka nggak masalah. Ya. Nah, cuman kalau nggak ada pun juga ya udah, gitu-gitu aja gitu. Mau komplain juga, mau komplain ke siapa? Iya, betul. Karena kita ngikutin market dunia ya. Kayak contoh US. US nggak ada kode-kode broker, cuma ada pure technical. Laporan keuangan bagaimana, laporan keuangan drop, bisa turun langsung minus 20%. Nah, itu yang terjadi. Dan market Indonesia, arah ke depannya berapa tahun kemudian, pasti arahnya ke sana.
running trade dihapus, order book udah nggak ada, itu cuma bisa beli atau jual gitu aja. Berarti bisa dibilang sebenarnya bursa Indonesia itu lebih transparan ya dibanding sama yang luar negeri. Wah, jujur sih masih transparan banget Sen, dibanding Amerika punya, iya. Oke. Nah, tadi juga di-mention kalau akhir-akhir ini kan sepi nih tradingnya. Aku juga tadi ngecek kalau misalnya dari tahun lalu juga itu transaksi kita stagnan di 9T aja. Nah, Iya. dengan ARB ini bakal dijadiin simetris, kira-kira bakal bisa narik apa ketertarikan orang buat trading lagi nggak di sini? Terutama yang kayak misalnya investor-investor asing gitu. Oke, kalau menurutku sih dengan ARB atas atau ARB bawah itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh, nggak terlalu membantu lah untuk menaikkan jumlah transaksi. Karena transaksi itu kan gini, market lagi bagus, transaksi ramai. Market ketika sideways, transaksi otomatis bakal sepi. Nah, ini bisa kita lihat dari beberapa bulan ini, bahkan dari tahun lalu ya. Ya memang nilai transaksi kita gitu-gitu aja, 9, 8, tinggi-tinggi pun 10. Kalau akhir bulan biasa ada kayak ada rebalancing ya sampai 11, 12. Ya memang range-nya di sana aja. Dan ini udah sebenarnya mulai adaptasi ke masa-masa sebelum COVID, di mana IHSG itu stagnan sebenarnya. Gitu-gitu aja, tapi naiknya step by step. Udah habis naik, dia nge-base pelan-pelan, sideways, baru naik lagi. Nah, arahnya ke depan bakal ke sana. Nah, apakah ARB dibuka menjadi rame? Apakah transaksi jadi rame? Menurutku sebenarnya justru enggak. Justru mungkin ya, dari tanggal 5 beberapa hari pertama itu justru bakal sepi. Iya. People will see. Mereka orang bakal ngeliat dulu kondisinya bagaimana. Wah, ini, oh ternyata makannya begini. Nah, yang bisa bikin rame ketika ntar tiba-tiba contoh nih ada satu saham yang secara teknikal bagus. ARB nih. Iya. Secara teknikal bagus, secara perusahaan sehat juga. Dia ARB, terus ARB-nya buka. Nah, itu biasa bakal rame. Karena konsep mereka simpel. Iya, mulai dikumpulin pelan-pelan. Karena kan turunnya 15%. Nah, cuman sisi positifnya itu, ya kemungkinan bisa rame ketika mereka menemukan suatu saham yang mereka tunggu atau suatu saham yang mempunyai laporan keuangan bagus ya. Ternyata sahamnya itu ARB. Nah, itu kemungkinan bisa bagus. Kenapa? Karena mereka ngerasa bahwa wah ini udah turun 25%, wah udah turun 35%, boleh deh kita kumpulin gitu. Nah, itu bisa bikin rame. Cuman dalam sisi negatifnya ya, orang juga takut. Orang mau beli saham di harga di waktu kuning ya, mereka tahu resiko loss mereka dalam saham itu 15%. Betul. Nah, that's why balik lagi. Pelajari dulu marketnya gimana, baru kita bikin decision. Suatu saham yang kayak BCA sendiri deh. BCA kalau bisa tiba-tiba dalam sehari minus 15%, itu pun adanya worry jadinya. Takut. Daripada kayak mau ngumpulin itu jadinya takut. Kayak, kok bisa ya? Nah, itu sebenarnya. Berarti ya tetap baik lagi ke emitennya juga sih ya sebenarnya. Kalau Betul, mau ARB iya. seberapapun ya selama harganya wajar ya orang pasti ngumpulin. Iya. Oke. Nah, jadi kan tadi udah dibilang sebenarnya ARB simetris dibuka itu nggak bakal berdampak yang terlalu besar ya ke indeks. Nah, jadi cara kita buat sikapin ARB simetris itu gimana? Kalau ngomong nyikapin ya, itu tergantung masing-masing orang. Jadi, menurutku, daripada kalian pusingin ARB berapa persen, ARA berapa persen, kalian tentuin dulu, kalian di market saham itu mau ngapain. Apakah kalian mau swing trading, atau kalian misalnya cuma mau scalping, atau bahkan kalian cuma mau invest misalnya gitu. Nah, ketika kalian udah tahu tujuan kalian kemana, itu sebenarnya nggak masalah. Contoh, kayak aku misalnya mau invest doang. Ya udah dia ARB nggak apa-apa. ARB aku kumpulin. Nah, turun lagi, kumpulin. Turun lagi, kumpulin. Karena tujuannya kayak invest, lebih jangka panjang. Tapi bagi orang-orang yang kayak mau scalping misalnya, ARB 15%, mereka nggak masalah. Nah, para scalper ini ARB 15%, mungkin mereka malah seneng. Kenapa? Saham yang dari ARB 15%, kalau ARB-nya misalnya buka ya, mereka pergi ambil, chance mereka untuk dapat, ya kan mereka scalping ya, dapat 5%, 10%, 15%, sampai ke kuning aja itu udah 15%. Ya, at least itu udah lebih mudah. balik kuning udah enak banget. Betul. Balik kuning sudah enak, apalagi kalau ARA, ya kan? Kalau ARA bisa sampai 40%. Nah, permasalahannya gini, kenapa aku bilang, aku ngomongnya spesifikasi ke scalper ya. Karena scalper, kalau itu sahamnya mau ARB, dia mau tutup, itu pasti mereka jual. Nah, mereka nggak bakal biarin sahamnya ketidur di ARB. Nah, that's why kalau
kalau kalian udah tahu kalian tujuannya mau kemana, ya nggak masalah. Nah, balik lagi. Sekarang bagaimana cara nyikapinnya? Kita melihat dari sisi namanya time frame. Kalau dulu di 7%, kalian bisa mungkin lihat time frame candle. Misalnya kita ngomong masa teknikal ya. Mungkin bisa melihat teknikal yang mungkin 1 hari. Nah, setiap 1 hari kalian decide. Nah, mungkin ketika udah ARB 25%, 30%, 35%, atau 15%, itu kalian udah view-nya udah lebih pendek. Nah, yang kalian sebelumnya dulu melihat yang lebih panjang, lebih gede, sekarang view makin pendek. Kecuali kalian menerima jumlah risiko yang lebih besar.